Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pristina Yolanda. Buat NPM saya yang terakhir 128. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir buat statistik. Yang pertama, ini dibuka dulu Excel. Di Excel ini ditulis ada nama, setelah itu waktu belajar, kehadiran kelas, dan nilai ujian akhir. Di sini saya pakai 20 data nama mahasiswa. Selanjutnya bisa dibuka di IBM. Nah, di sini untuk tinggal masukkan dulu aja nama, WB disingkat, dan ada kakak, NUA. Setelah itu pindah ke data view-nya. Nah, untuk data view-nya ini itu udah ke copy paste yang variabel view yang tadi. Jadi namanya udah ada 20 data nama di situ. Itu bisa diklik yang analisis. Setelah itu bisa diikutin aja yang sesuai di video ini, tinggal dicentang-centang, di continue. Setelah itu di oke, dan nanti bakalan muncul tabel yang saya tunjukkan di video ini. Variabel, setelah itu ada ANOVA, model summary, regression, dan lain-lain. Itu udah ada nanti udah ada otomatis. Setelah itu saya buka yang Word, dan di sini judul penelitian saya yaitu pengaruh waktu belajar dan kehadiran kelas terhadap nilai akhir semester mahasiswa. Di sini sudah ada tabel yang di Excel tadi. Sesuai yang di Excel ada 20 nama mahasiswa, ada waktu belajar. Untuk waktu belajarnya itu perharinya. Setelah itu ada kehadiran kelas dalam 1 minggu, dan ada nilai ujian akhir. Buat tabelnya sama, tinggal di copy paste sama yang di sebelumnya ini. Selanjutnya ini ya, buat variabel nilai ujian akhir ada rumusnya, yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2, yaitu 100.486 ditambah 2.200 X1 ditambah min 4.665 X2. Itu A adalah 100.486, yang artinya apabila waktu belajar X1 dan kehadiran kelas itu X2 diasumsikan tidak memiliki pengaruh sama sekali, yaitu sama dengan 0, maka nilai ujian akhir yaitu Y adalah sebesar konstanta, yaitu 100.486. B1 adalah 2.200, yang artinya adalah waktu belajar yaitu X1 naik 1 jam per hari, dan kehadiran kelas X2 tetap, maka ujian akhir semester bisa 2.200. Selanjutnya ada B2 yaitu min 4.665, yang artinya apabila kehadiran kelas yaitu X2 naik 1 jam per hari dan waktu belajar X1 tetap, maka nilai ujian akhir yaitu Y akan naik sebesar min 4.665. Selanjutnya ada koefisien determinan, itu bisa diambil di tabel model summary. Jadi nilai R-nya adalah 0,402, yang menunjukkan besarnya pengaruh waktu belajar X1 dan kehadiran kelas X2 terhadap nilai ujian akhir Y, dan nilai ujian akhir yaitu Y adalah 98,4%. Berarti masih ada pengaruh variabel lain sebesar 1,6% yang mempengaruhi nilai ujian akhir pada mahasiswa ini. Selanjutnya ada penguncian hipotesis, diambil dari tabel ANOVA. Di sini nilai F dihitung 1639 lebih besar dari F tabel 2,17 sama dengan 5,99, atau nilai SIK sama dengan 0,000
lebih kecil dari 0,05 sama dengan HO ditolak. Artinya secara bersama-sama waktu belajar yaitu X1 dan kehadiran kelas yaitu X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai ujian akhir yaitu Y. Selanjutnya ada uji T yaitu pengaruh secara individu. Ini bisa dilihat dari tabel koefisien. Untuk tabelnya sudah saya terakan. Di sini ada dependent variable nilai ujian akhir. Nah, yang pertama ada waktu belajar yaitu bisa disimbolkan dengan X1. Nilai dihitung itu 758. Nilai dihitung 758 lebih besar dari tabel A per 2,17. Selanjutnya ada waktu belajar yaitu bisa disimbolkan dengan X1. Nilai dihitung yaitu 758 lebih besar dari tabel A per 2,17 yaitu sama dengan 2110. Dengan nilai SIK 0,013 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa waktu belajar yaitu X1 secara personal berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian akhir yaitu Y. Selanjutnya ada kehadiran kelas yaitu X2. Nilai dihitung sama dengan min 1784 yang lebih besar dari tabel 2,17 sama dengan 2110 dengan nilai SIK sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran kelas secara individu berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian akhir yaitu Y. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.